momen selanjutnya dari siap. Ya. Dari siap sekarang ya. Siap udah siap? Siap udah siap. Untuk siap dipersilakan tempat dan waktunya. Oktober 1911, dua tim penjelajah profesional dari negeri Realta, yaitu tim Mbak Bulan dan tim Syareno melakukan persiapan untuk berlomba guna menentukan siapakah di antara mereka yang mampu menjadi orang yang pertama dalam sejarah menginjakan kaki di Kutub Selatan. Tim pertama yang berangkat melakukan penjelajahan adalah tim dari Syareno yang beranggotakan 6 batang pria. Setelah berbulan-bulan mengarungi samudra menggunakan dropship dengan kode promo Godekakorn dan pembayaran menggunakan bisnis trip 321, akhirnya mereka sampai di meeting point penjelajahan. Bro, ayo kita hadir dulu sebelum melakukan penjelajahan. Ngapain hadir? Nganggur sebetulnya lah. Mana dah, hadir lah bikin kenyang. Akhirnya mereka tidak melakukan hadel sebelum melakukan perjalanan. Baru 1 jam perjalanan, salah seorang tim sudah kelaparan. Bro, berhenti dulu dong. Lapar nih. Dingin ini enaknya makan Indomie kuah soto. Lu pikir kita lagi mau tamasya, bro? Kita mau menaklukkan Kutub Selatan nih. Ayo, Hendy. Kau bikin tenda dulu. Bisa mati kelaparan aku kalau tidak makan. Bro, kita baru 1 jam loh berjalan. Perjalanan kita masih jauh. Tadi kan kita udah makan. Kenapa sekarang lapar lagi? Bagaimana kita bisa menaklukkan Kutub Selatan kalau dikit-dikit makan? Gak tahu kau perutku ini keroncongan. Cuaca dingin. Pokoknya kita harus berhenti di sini. Ya udahlah, Bet. Kita bikin tenda sambil buat mie dan sebat. Setelah kenyang makan, mereka pun ketiduran karena kenyang dan dingin. Tiba-tiba sudah pagi. Keesokan harinya mereka pun membongkar kemah dan mulai melanjutkan perjalanan ke Kutub Selatan. Tetapi di tengah perjalanan mereka melihat ada segerombolan beruang. Lambat laun beruang itu pun mendekat dan mereka baku hantam melawan beruang. Dan beruang berhasil dikalahkan. Ayo, kita ikat beruangnya dan belikan kakinya. Akhirnya kalah juga tuh beruang. Setelah berhasil menaklukkan beruang, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan beberapa saat kemudian, mereka diterjang badai salju yang sangat hebat. Ayo kita hentikan perjalanan ini. Ya benar. Kita berdoa dulu. Cobalah, kita terjang aja badannya. Ayo. Gak kuat, bro. Berhenti aja kita. Ini serem banget badainya. Akhirnya tim Syareno tersebut pun memutuskan untuk berkemah dan menunggu cuaca bersahabat kembali. Di bulan yang sama, tim Mbak Bulan akhirnya sampai juga di meeting point menggunakan dropship dengan kode promo siap cepat dan pembayaran menggunakan bisnis trip 322. Guys, yuk hadir dulu sebelum kita taklukkan Kutub Selatan ini. Asia. Jadi gimana nih strategi kita untuk menaklukkan Kutub Selatan ini? Aduh, kok jiper ya? Ntar nyampe gak ya kita di sana? Kita harus semangat guys, pasti kita bisa menaklukkan Kutub Selatan.
cowok-cowokku aja lewat, apalagi kutub selatan. Iya, kita harus fokus ke tujuan kita, jangan sampai gagal fokus ya. Iya benar. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap sampai tujuan ya. Kalau ada badai gimana? Nggak apa-apa, kita tetap lanjut walaupun jalan pelan-pelan ya guys, supaya kita nggak stuck di satu tempat. Iya, supaya persediaan makanan dan tenaga kita juga cukup untuk jalan balik pulang lagi. Oke, setuju betul. Dan tim Mbak Bulan pun memulai ekspedisi ke Kutub Selatan. Di tengah perjalanan ke Kutub Selatan, para penjelajah diterjang badai salju yang sangat ekstrim dan bertemu dengan tim Syareno yang sedang berkemah. Gengs, badai! Ayo, saling pegangan, jangan ada yang lepas. Kita tetap jalan ya, walaupun diterjang badai. Semangat! Ada siapa tuh? Kok bentuknya lucu sih? Cocok banget. Oke yuk. Fokus! Masih jauh untuk selatan. Ayo weh, mampir dong. Gue ada pendaki gunung. Lagu Abang dulu, cantik-cantik kali kalian Pak. Iya loh, badannya ekstrim banget loh. Mending kalian bikin tenda aja di sini. Ya iyalah cantik, Luna Maya gitu loh. Aduh, bagi yuk. Kena lapar. Lumayan, makan indomie panas-panas. Pakai tolong, bisa berawit. Pasti enak banget. Kita pergi sebentar aja yuk. Ini badannya serem loh. Bisa jadi batu lagi. Lumayan juga tuh. Sama cuma tuh satu. Ada mobil lain. Yuk, bersama yuk. Please guys, fokus. Tujuan kita tuh buat ke Kutub Selatan. Bukan tenda biru ya. Pasang kacamata kudanya sekarang biar nggak pada tolek-tolek. Ini emang badai, tapi kita tetap harus jalan walaupun pelan-pelan. Bukan, kalian sih. Bagus tuh, dibeliin. Akhirnya, tim Mbak Bulan pun berhasil menerjang badai salju dan tidak berapa lama kemudian mereka sampai di kutub bumi bagian selatan pada bulan Desember tahun 1911. Akhirnya, sampai juga di Kutub Selatan. Ya Tuhan. Kita bisa sampai di Kutub Selatan. Ayo kita pandangkan bendera kita. Ayo. Foto-foto dulu yuk. Yuk. Ikut. Berapa? Bisa. 1, 2, 3. Bagus ya. Iya, bagus. Teman-teman, akhirnya kita bisa mencapai sejarah memecahkan rekor sebagai pengundian pertama yang menaklukkan Kutub Selatan ini. Tapi tujuan utama kita bukan cuma sampai di sini aja ya. Kita harus pulang ke negeri Realta dengan selamat. Kita masih pakai strategi yang sama ya. Setuju? Yeay! 5 minggu kemudian, pada tanggal 17 Januari 1912, tim Syareno akhirnya mereka sampai di kutub bumi bagian selatan. Ternyata cewek-cewek kemarin sampai duluan. Hebat kali mereka Pak. Jangan terus sih, kebanyakan laparnya. Jadi main berhenti nanti kamu. Sudah. Yang penting kita sudah sampai di sini. Kemudian kita party. Setelah tim Syareno selesai merayakan keberhasilan mereka,
dan mereka pun melakukan perjalanan kembali menuju negeri Realta. Namun di tengah perjalanan pulang, kondisi fisik mulai melemah dan kehabisan logistik. Beneran deh, udah gak kuat. Sebelum makanan itu bang, habis bro. Ya udah, kita istirahat aja bikin beda. Karena kita semua lemah. Bro, tadi di sana rame-rame warna-warni apa ya? Dikarenakan kondisi yang semakin melemah dan cuaca yang semakin dingin membuat tim Syareno diserangi hipotermia sehingga berhalusinasi. Dan tidak lama setelah itu tim Syareno pun gugur dalam perjalanan dan tidak pernah kembali pulang. Sementara itu untuk tim Mbak Bulan sampai di negeri Realta dengan selamat pada tanggal 25 Januari 1912 dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Siak. Kepada Bapak Endra diminta untuk memberikan sertifikat dan mengucapkan selamat kepada tim Mbak Bulan. Silakan Bapak Endra, dipersilakan. Cerita ini terinspirasi dari ekspedisi Amundsen dari Norwegia yang dikisahkan oleh tim Mbak Bulan dan ekspedisi Scott dari Inggris dalam mencapai Kutub Selatan yang dikisahkan oleh tim Syareno. Untuk mencapai Kutub Selatan, kedua tim ini berangkat di bulan yang sama, Oktober 1911, dengan tantangan yang sama, cuaca ekstrim, suhu minus 40 derajat Celcius, badai salju yang tiba-tiba, dan serangan binatang buas. Di akhir cerita dikisahkan tim Amundsen di Kutub Selatan tiba pada bulan Desember 1911 dan tim Scott pada bulan Januari tahun 1912, hampir sebulan setelah tim Amundsen. Ironinya ketika balik menuju pangkalan, Scott dan krunya meninggal di dalam perjalanan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang menjadi kunci keberhasilan Amundsen adalah perencanaan yang matang, perbekalan yang tepat, dan tetap berjalan walaupun badai menerjang, walaupun jarak tempuh lebih pendek dari kondisi normal. Partainya banyak ya. Kelas berat nih, kelas berat. Sampai buat 2 baris loh. Tambah 1 lagi.
Ya, jadi pesan moral yang ingin disampaikan dari performance tadi adalah kita sudah lihat dua tim ekspedisi yang melakukan perjalanan. Jadi kita dapat belajar bahwa setiap badai dalam kehidupan ini harus dihadapi. Jadi walaupun terasa berat, mereka terus berjalan sampai di tujuan. Badai pasti berlalu. Demikian juga dengan untuk mencapai 3 juta user tidaklah mudah. Tapi percayalah, Realta pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Pasti bisa. Oh, bentar ya, sorry. Kalau tadi halo apa ya Pak ya? Oke. Sebelum kami mengakhiri, boleh penonton berdiri? Ayo berdiri semuanya, yang di lantai sela silakan berdiri juga. Ya berdiri yuk. Ayo berdiri semua, berdiri. Yang Jadi nyender silakan berdiri tegak. kita mau minta penonton bareng-bareng yel-yel sama kita. Nanti saya kasih clue, ada 2. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, yang pertama jawabnya Realta. Siapa kita yang kedua? We are the winner, we are the best, we can do it. Latihan dulu ya. Oh iya, yes 1 kali. Jangan, yes 1 kali, jangan. Yes. Anak siap tiap pagi, yes 1 kali. Gitu. Latihan ya. Oke Bapak. Siapa kita? Siapa kita? We are the best, we can do it, yes. Itu latihan, oke? Sekarang benerannya. Siapa kita? Realta. Siapa kita? We are the best, we can do it, yes. Mantap. Terima kasih penonton di Bintang kembali. Oke, selamat malam. Mohon maaf untuk bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Iya, bisa jadi, tapi tidak murni dari awal. Ini kalau nggak penting saya nggak maju ke sini. Saya tadi nggak ikut. Cuma walaupun saya biasanya kan saya kan pemalu, nggak mungkin bisa muncul ke tamu. Buka dulu topinya. Karena penting. Karena penting dan sudah ditambah amunisi sama Bos Ali. Jadi saya pemalunya bilang. Mantap. Jadi sebenarnya kami mau cerita bahwa Siap ini sekarang lagi jalan satu proyek. Jadi Pak Dion memimpin proyeknya dan QC-nya ada di Pak Iwan. Pak Iwan. Jadi sebenarnya kita mau cerita tentang proyek ini, proyek yang penting bagi kita semua. Jadi kan kita sekarang bersaing nih semua SPB, semua performance, tapi tetap kita satu Realta. Itu yang penting pertama sebelum saya sampaikan. Bineka Tunggal Ika. Tujuannya kan satu. Pak Dodo bisa bantu saya mau sampaikan hasil proyeknya Pak Dodo. Nah, terlihat di situ. Dan proyek yang dihasilkan Pak Dion, saya sebagai perwakilan tim pemenangan dari Siap nih, kita sudah mencapai 68%. Sekalian saya deklarasikan bahwa secara dukungan dari Siap, kita nanti yang pemenangnya menang. Lawannya masih banyak loh, kelas berat loh. Kembali tadi saya pastikan persaingan boleh terjadi malam ini, cukup lebih malam ini aja. Jadi kita masih satu Realta, semua satu tujuan. Kita jaga masing-masing bahwa persaudaraan tetap seperti ini. Mantap. Oke Pak, terima kasih untuk Siap. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk deklarasi kemenangannya. Jadi memang untuk malam ini Siap menang 68%. Insya Allah.
Demikian performance dari Siap. Thank you for watching. Siap?